amal murattabu anapun utawi hukum kang den dasaraken. Disasaraken niku diurut-urutkan. Diurut-urutkan niku ya wis pokoke disusun dengan dasar dengan apa ya? Hukum yang didasarkan ngono ae. Urut-urutane ngene lho. Dasare ngene padha ae lah. Bahasa Arab kan diurut-urutaken, tapi kalau kita murati hukum yang diurut-urutkan ya kan gak enak. Hukum yang ditetapkan ala aslin shadiqin ing atase pokok, berarti cara saksi atau bukti itu adalah saksi yang benar, bukti yang benar. Sekarang saksi itu bisa membeli, wah Masya Allah. Saksi itu sekarang itu bisa membeli. Lalu bagaimana? Ya bagaimana, gitu ya. Makanya di Indonesia itu tidak bisa hukum berdasarkan saksi saja. Harus dua bukti yang kuat. Kenapa? Karena kalau dengan saksi saja ya kita tahulah. Gak takut dengan Allah di Indonesia itu. Kita tahu semua korupsi-korupsi itu dulu disumpah dengan Al-Quran loh. Disumpah dengan Al-Quran itu demi Allah, wallahi. Terus di atasnya dikasih Quran bisa. Ternyata ini masih jebol ya. Bukan sudah tidak takut pada Allah kan gitu ya. Loh mana bersaksi lah. Dan semua kasus itu geger-geger yang ngotot menangan baru juga semuanya disumpah. Kalau ada dua bertentangan yang kemudian di situ sudah sumpah semuanya kan mesti ada yang ngapusi. Tapi kenyataan ya terus berjalan semacam itu. Ini permasalahan ini bukan saya gak takut kepada Allah. Anda takut kepada Allah. Pada Allah saja gak takut apalagi setan. Niku. Kalau di situ didasarkan dengan aslin shadiqin. Dasar-dasar sing kuat. Kaya butuh kodok nih anal ini wau ala asli sadikin kaya butuh kodok hibatinan. Kalau memang dasarnya niku ya bener asli nih ya memang asli. Niku ya halal. Dan tadi saya katakan kalau masalah tolak itu bisa dibenarkan, itu menurut mazhab Hanafi. Kalau menurut mazhab Syafi'i tidak bisa, tidak bisa dibenarkan. Lain kalau tuntutan, kalau mengaku nolak gitu loh. Kalau nuntut kan ya beda lagi kan, tuntutan disembadani kan ya tidak masalah, itu sudah diresmikan. Kalau ngaku tolak, mendakwa tolak, itu dakwa tolak itu sing wedok biasanya sing ngaku tolak. Idda'a alaihi anau talaqo zaujatahu, ngaku-ngaku kalau dia sudah menolak istrinya. Niki fala tahrumu batinan. Enggak, saya enggak nolak. Kemarin kamu sudah nolak, aku pada tanggal ini sudah nolak. Nah ini kalau seperti ini didakwa nolak, berarti bukan tuntutan, dakwa tolak. Ini ya kalau diputuskan oleh hakim ya bisa, tapi haram, tidak halal, tidak haram batinan sehingga boleh diwati, tapi makruh karena masih dicurigai mungkin ya, tapi waris-warisan masih tetap, namun nafkah tidak. Terus kalau dinikah oleh orang kedua bagaimana? Dan oleh kedua itu dinikah diwati. Yo, kalau tidak tahu yang kedua, itu berarti nikahnya nikah
syubhat. Nikah syubhat itu ya nggak halal, nggak haram, ya tidak masalah. Nah, orang yang mati syubhat itu nanti anaknya ya tetap anak bisa mendapat warisan dan ya anak sendiri ngoten lho. Nah, ngoten. Kaya wudu al-qadha bi batinan aidon Quran wa ja'alan teka fil khabar wa ja'alan teka fil khabari ing dalam hadis apa an ahkuma bil zahir anihkum bil zahir wallahu yatawalla syara'ir wa ja'alan teka fil khabari ing dalam hadis ai para dalil dalilan geniku yang kudu dohiron nabatinan apa rupane hadis umir tu den perintahkan sapa ingsun anakku main tamu kumi ingsun bil dohiri kelawan dohir. Hadis Kanjeng Nabi dawuh saya itu diperintahkan Allah ay amaroni Allah untuk menghukumi hanya dengan zahir. Kemudian benar dan tidaknya wallahu ta'ala Gusti Allah iku ya tawalla kuasai sapa syara'ira dan panjenengan tidak boleh menghukumi berdasarkan iskan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan man hakama bil iskan faqad khatara baina wa bainallah. Siapa yang menghukumi dengan firasat, dengan zon, karena kecurigaan, ini berarti masuk di dalam masuk di dalam urusan khawatirnya Allah. Mungkin urusan Gusti Allah kamu melok-melok nggak boleh. Nah, tetap kita harus berdasarkan dengan fakta dohir untuk sah dan tidaknya. Tapi walaupun dihukumi sah dalam dohir, tidak berarti halal. Nah, tidak berarti halal karena wallahu yatawalla syara'ir. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang apa niku jenenge sekarang mengetahui barang yang syara'ir. Barang yang syara'ir. Dan wa yalzamulan wajib almar'ata ing wadon almahkumah kang den hukumi sapa la ya mar'ab binikahin kadzibin kelawan nikah kang goroh. Jadi ada orang sudah mengaku menikahi perempuan itu. Perempuan ini gak punya saksi, dia punya saksi. Akhirnya gak punya budi wong wedok niku. Lah ini bagaimana? Nanti anak wong wedok dituduh karo sing wong lanang bahwa itu istri saya, Pak. Enggak, itu istri saya, Pak. Buktinya dalam pernikahannya ini, saksinya dua ini. Iya, Pak, saya yang tahu yang dinikahkan oleh ayahnya saya. Nah ini bagaimana? Padahal perempuannya sudah jelas tidak pernah merasa menikah, gak pernah dianu koyo diakui. Ini kan dalam secara lahir dia tidak bisa membuktikan. Karena al-bayinatu alal mudda'i wal yaminu ala man angkar. Untuk mudda'i bisa kuat dengan adanya saksi. Kalau tidak ada saksi baru mudda'aleh menang dengan adanya sumpah. Tapi gini mudda'i sudah saksi ini sudah kelepek-kelepek. Demikian pula ada orang dia tuduh zina dengan saksi 4. Wah, saksinya ini zahiri syahid, ya tetap di had. Aku mati syahid juga. Saya gak zina, Pak. Saksi ini loh, saya tahu, Pak. Gimana coba? Nah, makanya hukum Islam ini kalau dipraktekkan di Indonesia ya belum siap karena orangnya belum religius, orangnya tidak takut kepada Allah. Nanti akhirnya yang warok-warok itu yang
salah. Warok-warok itu yang apa itu namanya kalah terus. Apa sing wajib al-harapu lumayu bal wal qatlu balik wajib apa membunuh ing qadarat lamun kuwasa sapa wadon alai ngatasé qatlu kal soil kaya dene wong kang ganggu. Soil niku wong kang nyerang alal budui ing ngatasé buduk. Jadi kalau di orang tidak itu terus baru ada saksi yang mengatakan ini adalah istrinya padahal gak pernah merasa dirabi orang, gak pernah apa. Ini bagi perempuan tersebut wajib lari. Jadi wajib lari. Badan. Hah? Wajib lari. Bahkan wajib menolak sampai wajib membunuh kalau mampu. Apabila tidak bisa pakai bahasa lanang panggah nyerangai niku kita sampai membunuh itu boleh. Loh, kenapa? Tak boleh orang dipaksa untuk zina itu gelem tidak boleh. Walaupun diancam dibunuh tetap gak boleh. Karena apa yang masa itu nanti itu urusannya ya maka tetap dibunuh. Karena zina niku kalau sudah pernah nikah kan diranjam, dia tetap mati. Makanya harus berjuang sampai apa? Masa penghabisan darah. Wajib walaupun sampai mati harus apa itu namanya mencegah. Tidak boleh harus kesempatan waksa. Ya wis apa nih jangan lepaskan menawi tiang istri ingkang tadi dipun perkosa lajeng saged membunuh ingkang untuk kalah. Loh, kalau sudah selesai ya tidak. Tadi dalam memperjuangkannya itu loh. Nggih. Boleh sampai membunuh itu boleh. Bukan kalau sudah selesai terus membunuh tidak boleh. Karena maksiat itu lagi mungkar atau itu ketika waktu reaksi, waktu action. Jadi jangan kalau kamu sampai tekat-tekatan apa piye. Sing lanang wis pateni ora apa-apa mergo wis kadung ya mbok wis akhire. Ingkodaraka soil alal buduk seperti kita membela kepada orang yang akan merusak atau merebut buduk. Apa buduk? Wah, iki gak paham ya angel nerangno niku. Buduk iku apa meneh tambah templek. Langge tambah templek niku lho, mosok gak paham buduk wis angel. Ngoten. Wala nazara lan ora ningali likaunihi maring anane lanang iku ya takidune kotaken sapa lanang alibakah. Kita ndak bisa mentoleransi bahwa sing lanang kan menekatkan boleh menekatkan halal karo sudah divonis menang. Biar dia itu menekatkan halal dan bagaimanapun kita tetap orang kita wong wedok kita wajib untuk menolak, wajib bela diri sampai pembunuhan, sampai titik darah. Tidak boleh menyerahkan, karena itu milik Allah. Ya orang anone ya ijolono karet lho, tak ijol. Dijoli karet kan.
Kun fa'in ukrihat maka lamun den paksa sapa wadon kalau sudah tidak bisa misalnya di gerbuk sikile ditaleni tangane ditaleni ya fala isma mongko ora ana dosa sapa wadon tapi kalau memang tidak merasakan lazat itu berarti menunjukkan iya gelem ngoten lho rasane enak itu berarti ya mau kalau gitu ya dosa. Nah, asalnya mengatakan jangan lepaskan, boleh wis jangan lepaskan. Ora gak dilepasno malian Lah iku malih dadi ngoten. Pun iki penting. Mboten pareng. Di wanita tidak diperkenankan untuk menyerahkan diri, menyerahkan di dalam masalah perzinaan, walaupun yang laki-laki itu merasa menang, merasa halal dikarenakan diputuskan oleh hakim menang, tapi berdasarkan saksi palsu. Ini bagi wanita tetap harus mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Darah penghabisan ini